Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengunjungi channel ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini, Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa follow IG dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di s.id Aba Channel. Di situ kita saling sharing informasi terkait kepegawaian, dapodik, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa cantumkan pada grup Telegram maupun di komentar yang ada di video ini. Mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang persiapan Bapak Ibu guru P3K dalam proses persiapan pengisian SKP pada aplikasi Simaster. Nah, saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk memahami tentang video ini. Kenapa? Agar Bapak Ibu itu nantinya ketika mengisi aplikasi SKP di Simaster itu tidak mengalami kendala sedikit pun. Karena saya ini telah mencoba tadi terdapat kesalahan atau terdapat masalah untuk pengisian SKP. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Nah, yang pertama Bapak Ibu ketika masuk pada akun Bapak Ibu dan buka aplikasi master data. Nah, ini adalah master data. Pastikan pertama adalah posisinya di sini fungsional di SMA mana Bapak Ibu ditempatkan. Nah, langkahnya Bapak Ibu bisa cek di posisi SKPD di sini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa masuk pada select, kemudian pilih bagian fungsional. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu diperhatikan sebelum persiapan itu adalah pada riwayat kepegawaian, riwayat jabatan, dan jabatan P3K. Ini yang mempengaruhi Bapak Ibu ketika untuk pengisian aplikasi SKP di Simaster. Nah, setelah dipastikan barulah Bapak Ibu bisa klik save, kemudian Bapak Ibu bisa klik OK. Itu yang pertama. Jadi pastikan di posisinya itu di fungsional. Setelah menentukan untuk posisi SKPD Bapak Ibu, nah di sini fungsional SMN Tenggarang, pastikan untuk data riwayat kepegawaian ini terisi semua, entah itu asal kepegawaian, jenis kepegawaian, kedudukan hukum, kemudian pindah SK golongan P3K, ini harus diisi dengan lengkap. Untuk videonya sebenarnya sudah saya jelaskan di sini Bapak Ibu pada channel ini. Misalnya Bapak Ibu ketinggalan bagaimana langkah untuk update data P3K di sini, Bapak Ibu bisa lihat linknya ada di deskripsi di bawah, atau Bapak Ibu bisa lihat linknya juga di video slide di atas itu. Nah, seperti itu. Kemudian pastikan ya Bapak Ibu untuk riwayat kepegawaian ini terisi semua. Baik itu posisi SKPD sampai dengan gaji berkala mungkin tidak ada, sampai SK golongan P3K. Nah, sekarang untuk jenis riwayat jabatannya. Nah, ini Bapak Ibu yang mempengaruhi untuk Bapak Ibu itu rincian uraiannya itu yang di sini, bagian riwayat jabatan. Nah, untuk posisi kepegawaiannya ini biar sesuai untuk jabatan Bapak Ibu, misalnya P3K, maka Bapak Ibu kan otomatis memilih P3K di sini. Nah, jenis kepegawaiannya ini, sehingga rinciannya itu nanti yang muncul tentang Bapak Ibu sebagai guru pertama. Nah, kemudian untuk riwayat jabatan ini yang mempengaruhi nantinya ketika Bapak Ibu tidak mengisi salah satu di sini bagian jabatan-jabatan ini, maka yang akan terjadi nanti seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk pada SKP yang bersangkutan, kemudian ketika di rencana aksi di sini nanti ini tidak akan muncul, padahal tadi sudah dicoba disetujui di sini oleh atasannya. Nah, ini sudah setuju, di sini kan sudah setuju, tapi tidak muncul untuk rencana aksinya. Nah, di sini seharusnya muncul Bapak Ibu. Nah, itu kendalanya kenapa harus mengikuti langkah yang saya kerjakan ini, yang saya sampaikan ini.
Nah, jadi setelah mengisi riwayat kepegawaian ini dengan lengkap, sekarang masuk pada riwayat jabatan. Nah, untuk yang pertama yaitu di riwayat jabatan, jenis jabatan. Jenis jabatannya ini tadi kosong. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum men-setting jenis jabatan, bukan jabatan fungsional di sini pastinya. Nah, jika belum men-setting, nantinya akan seperti ini. Yang belum disetting ya Bapak Ibu, nanti muncul seperti ini. Ini beda orang, beda P3K. Nah, di sini pilih jenis jabatan, otomatis muncul seperti ini. Maka Bapak Ibu, nah Bapak Ibu ini yang bersangkutan, Bapak Ibu guru P3K itu tidak dapat memilih di sini. Yang bisa memilih atau yang bisa memilihkan itu adalah operator di sekolah. Jadi saya di sini membuka menggunakan akun operator cabang dinas dan di sini ada beberapa pilihan. Dan pastikan yang bersangkutan dipilih jabatan fungsional. Nah, ini ya Bapak Ibu, pilih jabatan fungsional. Jangan memilih jabatan yang lainnya agar nanti uraiannya itu sesuai dengan tugas Bapak Ibu, yaitu mengajar. Nah, di sini tidak bisa memilih, yang bisa memilihkan adalah dari operator di sekolah, seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi jenis jabatan, kita masuk pada jabatan fungsional. Karena untuk jabatan struktural ini adalah Kasubag TU. Nah, di sini eselon 4, tapi Bapak Ibu bisa masuk pada jabatan fungsional. Nah, pada jabatan fungsional di sini, maka Bapak Ibu bisa isikan ke operator juga, operator di sekolah. Nah, jadi di akun operator sekolah di sini nantinya Bapak Ibu akan dimasukkan SK Bapak Ibu. Nah, untuk sementara nih ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan masih belum memiliki SK jabatan fungsional. Akan tetapi agar di sini Bapak Ibu bisa mengerjakan SKP, maka Bapak Ibu bisa minta bantuan pada operator sekolah untuk menambahkan. Nah, di akun operator nih ya Bapak Ibu, menambahkan, kemudian klik tambah dan setelah itu pilih jenis jabatannya. Nah, di sini bagi Bapak Ibu guru P3K, karena sebenarnya untuk golongan P3K itu adalah golongan 9 ya Bapak Ibu. Nah, akan tetapi pada SK Bapak Ibu di sini kan ahli pertama guru. Nah, jadi bisa memilih ini saja agar muncul uraian di aplikasi SIMasternya nanti ketika mengisi P3K, ketika mengisi SKP untuk P3K. Nah, kita pilih ahli pertama, kemudian instansi SKPD-nya Bapak Ibu bisa ketikkan di mana, kemudian unit kerjanya di sini isi mungkin cabang dinas pendidikan mana, unit kerjanya mana, nomor SK-nya, TMT jabatan, pak-nya nih kosongi. Nah, kemudian untuk status diangkatnya kita pilih sudah diangkat, akan tetapi untuk diklat fungsionalnya di sini belum diklat, seperti itu. Kemudian di sini masukkan file SK-nya Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya di sini harus diisi file SK jabatan fungsional. Jadi sementara karena masih Bapak Ibu belum memiliki, dan agar bisa melakukan untuk proses pengisian SKP, kita isikan SK-nya saja, SKP 3K. Nah, ini karena hanya contoh, jadi saya sembarang saja ya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu bisa lakukan save dan jangan lupa Bapak Ibu di sini aktifkan. Nah, aktifkan di sini dan pastikan semua datanya di sini sudah terisi ya Bapak Ibu. Ini karena hanya contoh tadi tidak saya isi, tapi kalau Bapak Ibu harus mengisi dan mengaktifkan di sini. Tekan aktifkan sehingga N di sini berubah menjadi Y. Nah, ini sudah berubah menjadi Y. Jadi seperti itu langkahnya Bapak Ibu. Nah, untuk jenis jabatan fungsional ini bisa dilakukan oleh operator sekolah. Sekali lagi operator sekolah. Kalau di akun Bapak Ibu guru P3K di sini tidak akan muncul fitur tambah. Dan setelah ditambahkan oleh operator sekolah, pastikan di sini diaktifkan. Barulah setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan untuk proses pengisian jabatan PTK. Karena untuk penilaian angka kredit ini masih belum memiliki jabatan pelaksanaan itu staf, jabatan tambahan misalnya ada, BUP tidak ada, pemberhentian jabatan nih otomatis Bapak Ibu masih belum memiliki untuk P3K yang baru. Dan sekarang kita masuk pada jabatan PTK. Nah, ini saya kembali lagi pada akun
P3K, coba kita masuk pada jabatan PTK. Coba kita masuk jabatan PTK. Nah, untuk jabatan PTK ini Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual atau di fitur akun P3K di sini muncul fitur tambahnya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan untuk klik tambah, dan setelah itu Bapak Ibu bisa isikan di sini sekolah induknya mana, sekolah mengajarnya mana, nomor SK-nya, tanggal SK-nya, kemudian TMT jabatannya, jenis PTK-nya. Nah, jenis PTK-nya apa? Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Entah itu guru BK, guru atau sebagainya, Bapak Ibu bisa masukkan. Kemudian mata pelajarannya Bapak Ibu bisa ketikkan manual, misalnya matematika, ini contoh Bapak Ibu. Nah, tinggal pilih seperti ini. Kemudian upload file jabatan PTK-nya. Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Dan pastikan di sini isi dengan benar. Jika nama sekolah tidak ada, silakan ketik manual dengan benar. Nah, di sini sebenarnya sudah muncul nanti Bapak Ibu. Misalnya SMAN 1 Bondowoso, misalnya seperti itu. Di sini sudah muncul. Tinggal memilih saja Bapak Ibu. Kemudian sekolah mengajarnya di mana? Nah, maksudnya sekolah induk dan mengajar ini, misalnya sekolah induknya Bapak Ibu di SMA mana, kemudian mengajarnya di mana. Nah, mungkin seperti itu. Tapi saya yakin untuk P3K yang baru, pasti sekolah induk dan mengajarnya ini pasti sama. Barulah Bapak Ibu lakukan save. Sehingga ketika di sini, ketika Bapak Ibu save akan muncul di depan halaman seperti ini. Dan pasti di sini masih N. Bagi Bapak Ibu yang baru masih N. Tapi Bapak Ibu bisa mengaktifkannya dengan cara klik aktifkan di sini. Nah, tombol pensil, klik aktifkan sehingga di sini berubah menjadi Y. Jadi untuk e-master, untuk SKP, nah yang ada kaitannya dengan SKP itu yang saya jelaskan barusan itu Bapak Ibu, yaitu riwayat kepegawaian agar Bapak Ibu ini masuk pada P3K-nya itu nanti bisa memilih. Kemudian riwayat jabatannya Bapak Ibu bisa memilih uraiannya nanti, dan jenis PTK-nya. Jadi 3 poin ini berpengaruh pada aplikasi SKP di SeaMaster. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu bisa lengkapi riwayat kepegawaian, riwayat jabatan, dan jenis PTK. Agar Bapak Ibu itu lancar dalam pengisian SKP pada aplikasi SeaMaster. Terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata maupun sebagainya, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta Bapak Ibu bisa follow Instagram dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.